Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan belajar lagi bagaimana color grading di DaVinci Resolve. Untuk footage kali ini kita menggunakan footage dari Red Komodo X6K ya teman-teman, Super 35. Lalu untuk resolusinya di 6K 16:9. Untuk kodeknya menggunakan Red RAW. Nanti teman-teman bisa download, link ada di description. Kita langsung aja ke DaVinci. Jika teman-teman lihat di sini ya, di sini terlihat footage-nya seperti Rec 7 or 9, bukan log, dan itu benar karena ini juga di shot dengan menggunakan kodek Red RAW. Jadi kita akan merubahnya ke log dulu ya teman-teman ya. Kita pergi ke kamera RAW di sini, kita pergi ke decoder using di sini kita dari project kita rubah ke clip. Lalu untuk color space-nya kita rubah ke red, white, gamut RGB. Lalu untuk gamanya kita rubah ke log 3G10. Lalu untuk apply metadata curve-nya kita off-in. Untuk color management kita menggunakan color management DaVinci White Gamut. Lalu untuk outputnya ke Rec 7 on NA. Jika teman-teman menggunakan Windows, teman-teman bisa ke Rec 7 or 9 Gamma 2.2 atau Gamma 2.4 tergantung kalibrasi monitor teman-teman semua. Oke, udah save ya teman-teman. Di sini kita kasih nama IDT. Lalu kita tambah note lagi. Di sini ODT. Oke, untuk IDT di sini kita kasih color space transform sama untuk ODT juga. Untuk IDT karena di record dengan red, kita pergi ke inputnya ke red white gamut RGB seperti yang kita udah rubah tadi di sini ya teman-teman. Lalu untuk inputnya ke red log 3G10. Lalu untuk outputnya kita menggunakan DaVinci White Gamut. Lalu untuk tone mappingnya kita off-in. Lalu untuk ODT-nya dari DaVinci White Gamut kita ke Rec 7 or 9. Lalu outputnya Rec 7 or 9 Gamma 2.2. Ini tergantung kalibrasi monitor teman-teman semua ya. Oke, kita close di sini. Lalu di sini aku akan membuat 3 node. Untuk look-nya ya teman-teman, di sini adalah Cineon, lalu di sini Kodak, lalu di sini adalah look. Oke, aku akan kompon ini. Di sini aku akan edit namanya menjadi look. Pinggirin dulu. Kita lanjut di node awal. Di node di sini kita akan kasih primaries. Oke. Di primaries ini aku akan coba adjust exposure-nya dan kontrasnya. Di sini aku lihat untuk horden di belakang ini terlalu bright ya. Kita lihat di color scope juga. Aku akan turuni highlights-nya di sini. Oke, lalu aku akan adjust untuk lift gamma dan gain-nya ya teman-teman. Oke. Oke, before after, oke, nice. Lalu kita akan lanjut lagi ke node selanjutnya. Untuk kali ini kita akan menggunakan layer node, jadi bukan parallel node. Oke, aku akan tambah di sini layer node. Di sini aku akan kasih label skin. Lalu yang di atas ini look all. Oke teman-teman, di sini kita lihat ada 3 color palette ya teman-teman. Ada putih, lalu ada coklat, lalu ada sedikit warna hijau di bagian tumbuhan ini. Aku akan membaginya menjadi 2 color nanti. Jadi ada untuk looknya, lalu untuk skin atau untuk warna yang coklat. Oke, ini aku akan matikan dulu untuk node yang look all. Lalu untuk skinnya aku akan qualifier di sini. Aku akan merapikan.
Oke. Oke, di sini aku akan merapikan lagi ya teman-teman. Sekitar segini. Oke, kita halusin. Sip. Lalu untuk di skin tone di sini aku akan turunkan untuk saturasinya mungkin sekitar 40% ya teman-teman. Karena nggak terlalu banyak. Oke, sekitar 40. Oke, kita ke look all ya teman-teman. Di sini aku akan coba menggunakan color bar. Jadi teman-teman bisa ikutin untuk merubah warna yang ada di belakang ya teman-teman. Sekitar oke. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke note selanjutnya. Di note ini aku akan membuat power window. Jadi akan aku fokuskan ke daerah tengah ya teman-teman. Oke, kita besarin dikit. Oke, aku invert teman-teman. Lalu aku akan turunin nilai menggunakan curve. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita kasih nama out for after. Oke, untuk next di sini aku akan kasih note HSV. Kita rubah notenya ini seperti biasa ke HSV. Lalu channel yang kita aktifkan cukup channel nomor 2 aja ya teman-teman. Nomor 1 dan 3 kita matikan. Jadi aku kasih tahu teman-teman dulu kalau channel 1 itu ke channel hue, channel 2 itu channel saturasi, channel 3 itu channel luminance atau value. Oke. Di SSV ini aku akan coba turunkan ke sekitar 80 cukup. Ini sebelum ya teman-teman. Sudah, ini oversaturated banget terlihat warnanya. Sudah jadi lebih rapi sebelum sesudah. Oke teman-teman, next note kita akan bikin looknya. Kita open component look di sini ya teman-teman. Jadi kita ke Cineon dulu. Kita masukkan color space transform dari right 7 ornament gamma 2.2 untuk input gamanya, lalu outputnya ke Rec 7 ornament lagi. Outputnya di sini ke Cineon log film. Oke. Lalu untuk kodak di sini seperti video-video sebelumnya, kita akan gunakan LUT dari bawaan DaVinci Resolve. Aku pilih yang kodak 2383 D55. Oke. Lalu untuk look di sini aku akan building menggunakan curve ya teman-teman. Jadi salah satu trik atau cara seperti kayak split tuning dan lain sebagainya bisa menggunakan curve. Oke, di sini aku akan kurangin warna merahnya mungkin sekitar segini. Lalu untuk warna hijaunya juga kita turunkan sedikit aja, kurang lebih segini. Oke. Lalu aku akan kurangin intensity-nya untuk note ini kurang lebih di sekitar 800 cukup. Oke. Lebih seperti ini. Lalu aku akan menambahkan efek glow di sini. Open effect ya teman-teman. Lalu pergi ke glow. Lalu untuk advance controlnya, composite tipenya kita rubah ke screen. Lalu kita bisa adjust untuk glow-nya.
before after mungkin nggak usah terlalu banyak ya teman-teman, tipis aja. Oke. Oke, di sini aku akan memperbaiki untuk warna bibirnya ya teman-teman. Aku akan selection warna bibir di sini. Oke. Jadi akan terlihat lebih natural warna bibirnya. Aku cukup selection aja, tidak merubah apa-apa. Lips. Oke, aku mungkin akan kurangi untuk sedikit saturasinya untuk bibirnya teman-teman. Lalu untuk di out sini aku akan coba adjust lagi. Oke, nice. Lalu untuk ISP di sini coba kita adjust sedikit. Artinya cukup segini. Lalu untuk di skin coba aku akan adjust tipis ya teman-teman. Oke. Mungkin sekitar 52. Oke, cukup. Before after. Oke teman-teman, untuk tutorialnya cukup sampai di sini. Jika teman-teman suka, jangan lupa teman-teman like, share dan subscribe agar aku juga semangat untuk bikin kontennya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.